Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber juga seluruh penonton YouTube yang berbahagia. Pada malam hari ini saya nekat-nekatin memberanikan diri untuk sowan ke seorang kiai muda yang nyentrik dan cukup fenomenal di Majenang. Beliau adalah, ini dia wajahnya, bernama Kiai Haji Hizbullah Huda. Memiliki banyak sekali jabatan. Dari mulai pertama beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahdi. Terus kemudian beliau juga Ketua Tanfidiyah NU, ya, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama atau Ketua MWC NU, ya. Terus kemudian ada lagi beliau juga sekaligus sebagai Ketua Mujahadah Syik Ilallah. Asik atau tidak asik tuh? Asik ilallah. Kemudian ada lagi jabatan yang lainnya Gus, mungkin beliau juga sebagai PNS dan menjadi panitera di Jawa Barat. Assalamualaikum Gus Huda. Untuk kemudian di samping beliau juga ada lagi yaitu Jamaah Asyik Ilallah. Perkenalkan Pak, nama ini pun sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Rusmanto, asli Putra Puncak. Asli Putra Puncak sini. Terus kemudian ada lagi narasumber cantik kita. Beliau adalah aktivis Muslimat NU Majenang, kemudian juga sekaligus salah satu dari pendidik di MI Al-Mahdi, kemudian juga sahabat kental ya dari Gus Huda. Beliau adalah Ibu Nyai Rasiti. Assalamualaikum Bu Nyai Rasiti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian satu lagi yang saya perkenalkan juga, beliau Bapak berkumis. Nah ini dia, namanya Bapak Kustiwa ya Pak. Bapak Kustiwa. Assalamualaikum Pak Kustiwa, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Ini saya akan berbincang dulu dengan Gus Huda. Gus Huda, untuk NU saat ini terutama di Majenang, kemarin saya sudah melihat sepak terjang dari Gus Huda, yaitu untuk membantu para korban banjir. Di antaranya adalah mengebor sumur-sumur para warga yang terkena banjir ya Gus ya. Nah, dengan padatnya aktivitas panjenengan, kira-kira bisa diceritakan kepada para sahabat subscriber juga kepada penonton YouTube, kira-kira untuk NU yang ada di Majenang, gerakannya selain untuk membantu korban banjir apalagi Gus? Saya kira banyak sekali terkait dengan program NU di Majenang. Terkait dengan bencana, kalau bencana itu tanggung jawab kita bersama karena itu merupakan kemanusiaan. Walaupun ada lembaga tersendiri yang menangani tentang kebencanaan, tapi kalau berbicara sudah masalah musibah, saya kira semuanya harus ikut berpartisipasi. Karena moto kita di organisasi, moto kami adalah adanya komunikasi, koordinasi, kemudian bersinergi supaya bisa mencapai tujuan yang betul-betul berkah lan berkahi, antara lain itu. Terus kemudian Gus, yang menggelitik saya adalah tentang sepak terjang Gus Huda untuk mendirikan yaitu MI Al-Mahdi di lahan prostitusi nih Gus, atau di lahan lokalisasi. Kira-kira bisa diceritakan, bumi Allah kan luas Gus, dari Sabang sampai Merauke, Majenang juga luas. Kok bisa kemudian memilih salah satu lahan yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi nyun sewu ya, sebagai tempat mangkal laki-laki yang mungkin bahasa saya jajan atau gimana guys? Iya, jadi awalnya memang tempat tersebut tempat yang tempat lokalisasi yang setiap sore jelang malam dan sampai pagi ya banyak orang yang memang suka jual marimas. Pengertiannya jual marimas ya menjajakan diri dengan mas, mari mas, mampir mas, mari mas, mampir mas. Kebanyakan yang datang mas-mas juga. Karena kebanyakan yang datang mas-mas, dan ini yang datang yang katakanlah yang menjajakan diri ini dari seluruh daerah, dari mulai Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah komplit. Awalnya ada beberapa pemuda termasuk yang tadi diperkenalkan di awal, ada Pak Kustiwa salah satu termasuk
ya katakanlah bemper di puncak sini awalnya, ke rumah dengan beberapa tokoh pemuda yang lain, ada 5 orang kalau nggak salah, jelang Ramadan, karena merasa sudah muak dan jenuh dengan kondisi adanya prostitusi, kemudian judi, mabuk dan sebagainya saat itu. Kemudian saya memang berseloroh, apa tidak sayang ketika harus dibubarkan, karena kan kasihan sing pada trukah. Kasihan yang pada trukah. Jawabannya tidak, karena kami sudah merasa muak, tapi dengan kudangan minta ada didirikan sebuah pendidikan Islam. Kemudian kami tawarkan sebuah madrasah ibtidaiyah. Nah, karena saya sendiri memang tidak punya modal secara finansial, yang penting asalkan jenengan semua siap untuk ikut saya riadoh lah, riadoh. Yang akhirnya karena memang saya berprinsip kita tidak membubarkan, tapi kita duduk bareng di tempat lokalisasi yang dikenal dengan istilah puncak tersebut. Kita mengadakan istighosah bersama. Istighosah tersebut kami beri nama Asyik Ilallah Al-Mahdi Puncak. Asyik kita tahu artinya bahwa asyik adalah kalau Jawa ya bronto lah, rindu yang teramat sangat ilallah kepada Allah. Al-Mahdi harapannya orang-orang yang bersama kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah, di samping tabarukan kepada guru kami Imam Mahdi sekaligus ayah kami. Sehingga 1 tahun kita mujahadah full tiap malam beserta teman-teman yang dulu ikut meramaikan adanya prostitusi, yang kemudian pelan-pelan dengan pendekatan yang kami anggap pendekatan yang manusiawi, tidak saling beradu fisik, sehingga dengan demikian akhirnya setahun kemudian kami alhamdulillah diijabah bisa mendirikan 3 ruang kelas untuk sekolah madrasah. Memang keberhasilan kami tidak lain tidak bukan 80% kurang lebihnya adalah itu memang karena doa yang terijabah oleh Allah, yang 20% adalah memang ya ikhtiar kita. Jadi yang dominan sekali menjadi keberhasilan kami berserta rekan jamaah adalah adanya doa dan doa istighosah tersebut. Jadi hambatan-hambatannya hampir tidak ada ya Gus ya. Misalnya kayak dari yang saya ya pelanggannya, terus kemudian juga memang pelakunya itu tidak ada istilahnya kayak ya pemberontakan ataupun apa istilah penjegalan, apalagi sampai demo sampai menghalang-halangi, nggak ada ya? Iya. Kalau berbicara hambatan ada di mana-mana, pasti ada, karena ada orang yang senang dan tidak senang. Tapi kami menganggap itu adalah semuanya merupakan ya motivasi pala justru buat kita. Ya ada beberapa teman-teman yang dari kalangannya yang notabene disebut orang bilang adalah preman dan sebagainya pun ya banyak yang istilahnya apa ya, yang menghalang-halangi lah, baik secara langsung ataupun tidak langsung kami. Tapi kami sampaikan kami tidak akan membubarkan, cuma ingin mendirikan tempat fasilitas pendidikan. Ya supaya ketika nanti panjenengan meninggal dan sebagainya, jenengan punya generasi anak cucu yang mudah-mudahan bisa mendoakan. Silakan misalnya yang mau tetap praktek berprostitusi, ya kami persilahkan, silakan. Dan kami istighosah di tengah-tengah lokalisasi pun tidak pernah aru biru istilah Jawanya, tidak pernah mengganggu aktivitas mereka yang menjajakan seksualnya. Kami tidak pernah melarang dan sebagainya. Kita jalan bareng. Jadi mungkin karena kalau harus bercerita background historis sejarah, ini dulu almarhum bapak saya pernah berjuang di puncak juga sekian tahun lamanya. Kemudian mungkin kurang berhasil, disusul oleh paklik saya sendiri, Kiai Haji Muawam Bisri, juga ikut berdakwah. Kemudian mental katakanlah kurang sukses, kemudian diteruskan oleh beliau Kiai Haji Abdul Hamid Hashim, beliau wakil Tanfidiyah di MWCNU. Dan beberapa tahun kemudian kami melihat memang karena beliau kesepuan, jadi mungkin agak kikuk ketika harus terjun langsung ke lokalisasi. Akhirnya yang saya mungkin masih kategori muda, jauh lebih muda dibanding beliau, saya mencoba masuk langsung ke objeknya, ke tempat lokalisasi.
Ya kalau harus dibilang mungkin ini akan menuai sebuah kontroversi ketika harus saya sampaikan secara vulgar. Kalau beliau mungkin di dalam dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya mencoba menerapkan dengan amar ma'ruf bil mungkar. Dengan mungkar ya. Amar ma'ruf bil mungkar. Godaannya gimana Gus? Godaannya sangat luar biasa ketika kita harus beristighosa, mulai membangun fondasi sekolah. Ya banyak yang mandori karena kita kerja tiap malam kerja bakti dengan beberapa jamaah. Karena modal yang pas-pasan, daripada untuk ongkos tukang batu, kita kerja bareng dengan teman-teman. Sejadinya lah, pasang fondasi sejadinya, pasang bata pun sejadinya. Yang mandori ya mereka-mereka yang istilahnya menjanjakan diri, kalau harus disebut ya para PTS itu. Ada yang berpakaian rok mini dan sebagainya. Itu yang membuat kami ketar-ketir ya Gus. Ketar-ketir dan apalagi istrinya ya Gus ya. Setiap malam ya, harus banyak melepas suaminya ya. Istri yang harus melepas suami, kemudian dengan ketakutannya dan sebagainya, khawatir suaminya juga akan ikut beli jajan, katakanlah seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya itu tidak menjadi sebuah halangan yang berarti buat kami, karena satu prinsip kami, ya yuk kita duduk bareng lah, silahkan yang berjualan diri, berprostitusi silahkan, kita pun beristighosa dengan tujuan niat kami ya untuk menyelamatkan lingkungan yang ada dengan cara kami. Ketika orang tua kayaknya tidak kena ya mudah-mudahan generasinya yang kena. Dan alhamdulillah kalau dulu jam 4 sore itu sudah mulai banyak yang mulai nyuwun sewu berjualan katakanlah. Kalau sekarang jam 4 sore sampai jam 5 sudah banyak anak-anak usia SMA ke bawah yang mengikuti kegiatan madrasah diniyah. Sudah menjadi kota santri, kurang lebih 350-an santri diniyah sorenya. Untuk paginya pun kurang lebih ada 300 siswa MI-nya. Sudah 2 kali meluluskan, dan sampai sekarang alhamdulillah kita juga termasuk mendapatkan sebuah penghargaan yang luar biasa dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, karena dianggap MI yang di tengah kota tapi siap dan mampu untuk bersaing dengan sekolahan lain. Alhamdulillah. Itu proses Gus kira-kira berapa lama untuk bisa merubah untuk suasana dari yang tadinya memang Yunus bahasanya ya kemaksiatan, kemudian menjadi sebuah kota yang penuh dengan kemanfaatan. Iya, kemanfaatan, banyak yang ngaji, terus kemudian juga suasana lebih menyejukkan. Itu prosesnya berapa lama? Prosesnya awal 2009 kita mencoba riado dengan istighosa yang kami bacakan sangat simpel, sangat sederhana. Istighosa tersebut saya diijazahi oleh beliau Mbah Muhammad Abdul Haq Watur Cengol yang kita kenal dengan sebutan Mbah Mad atau Gus Mad. Kita hanya beristighosa itu membaca istighfar 77 kali setiap malam. Setiap malam saat itu dimulai 2009 tiap malam. Kemudian masuk di tahun 2010 kita mencoba membangun semacam padepokan di tengah-tengah lokalisasi persis, ya kapasitas kurang lebih 30 orang tiap malam dari mulai Ramadan kemudian sampai Ramadan tahun berikutnya. Alhamdulillah diijabah secara langsung doa kami untuk mendirikan bangunan. Ternyata doa kita diijabah tidak di akhirat, langsung diijabah di dunia oleh Allah dengan pendirian tersebut. Ketika kita baru membangun 3 kelas, tambahan kelas, selesai ngecor, alhamdulillah beliau Mbah Kiai Kafabi dari Lirboyo, kebetulan beliau mampir di rumah fakli kami Pak Kiai Muawam Bisri, kemudian oleh adik kami Amran Halim, karena dulu beliau diajak untuk singgah ke puncak tempat kami. Alhamdulillah beliau kersa dan turun di tanah puncak, yang kemudian ikut mendoakan. Yang ditanyakan oleh beliau, modalmu piro gawe bukan modalmu piro gawe sekolahan iki, bukan, tapi wiridanmu opo sing diwaca nggo gawe sekolahan iki. Karena beliau sangat mukasafah mungkin, karena melihat kalau dilihat dari sisi modal ya sangat luar biasa besar, tapi kok bisa berdiri. Jadi beliau kemudian berpikir wiridannya opo, mungkin seperti itu. Dan itu hanya istighfar 77 ya Gus ya? Iya, dan Fatihah 77.
kemudian ditambah sholawat Jibril shollallahu ala Muhammad 100 kali dan membaca zikir 165 kali. Hanya itu kita melaksanakan bersama. Di tahun mendirikan sekolah, mulai peletakan batu pertama itu 2011 kalau nggak salah, hari ketiga Syawal Idul Fitri, di mana orang-orang ini sedang pada ramai-ramainya bersilaturahim ke kiai-kiai. Saat itu kiai-kiai sepuh, kalau bahasa kasarnya mungkin kami culik, dari mulai Mbah Amin Musnoli, Mbah Kosi, Mbah Gebe Kuni, kiai-kiai sepuh di lingkungan di sekitar Majenang, kami ambilin semuanya untuk mendoakan doa bersama. Sehingga banyak para tamu yang sowan ke kiai-kiai sepuh tidak ada di rumah, kemudian dikasih tahu oleh bunyainya masing-masing sedang acara doa bersama di puncak. Sehingga tamu yang berkunjung sowan ke kiai-kiai sepuh untuk silaturahim lebaran, kemudian banyak yang mendatangi ke puncak karena ingin bersilaturahmi dengan kiainya, termasuk ketua Muslimat PAC Majenang sekarang ini. Saya masih ingat Bunyai Faik dulu masih menjadi ketua Fatayat. Soan ke kiai-kiai sepuh nggak ada, diberitahu oleh Bunyai sedang di puncak, akhirnya menyusul ke daerah puncak Bunyai ketua Fatayat dan rombongan saat itu. Sehingga warga kami, jamaah kami yang di puncak saat itu banyak yang meneteskan air mata karena merasa dalam sejarah sekian tahun puncak itu baru diinjak tanahnya oleh para kiai-kiai, sehingga menitikan air mata. Termasuk tadi beliau-beliau yang diwawancarai yang memperkenalkan diri di depan itu juga termasuk pejuang yang meramaikan prostitusi saat itu, dan sekarang pun ikut berjuang bagaimana caranya untuk menyelesaikan prostitusi, untuk bisa merubah menjadi tempat yang tadinya maksiat menjadi tempat yang manfaat. Alhamdulillah. Oke guys, untuk selanjutnya kita akan wawancara sohib-sohibnya Gus Huda, termasuk juga pendidik di MI Al-Mahdi. Terus untuk terakhir kalinya mungkin dari Gus Huda ada himbauan kepada para kiai-kiai muda lainnya, mengingat metode jenengan dalam berdakwah itu luar biasa unik nih. Mungkin jenengan ada nggak untuk pesan-pesan kepada para calon-calon kiai muda tentang cara berdakwah jenengan itu? Kalau berbicara tentang kiai, baik yang sepuh ataupun yang muda, disebut kiai karena ada santri, karena ada jamaah. Jadi kalau menurut saya bahwa kita punya yang berprofesi atau berpredikat kiai pasti punya pengikut atau santri atau jamaah. Dan di setiap jamaah pasti ada sebuah potensi, itu bisa dipastikan, dan kita mencoba mempotensikan yang dimiliki oleh jamaah. Kalau istilah orang Jawa ngewongke, ketika diwongke, diberi posisi, dia akan lebih semangat, kemudian termotivasi dengan potensi yang sedikit, akan menjadi besar potensi tersebut karena merasa diwongke atau disinergikan. Jadi menurut kami potensi yang sedikit lebih baik daripada potensi yang besar. Ketika potensi yang kecil atau sedikit itu disinergikan, buat apa potensi besar ketika tidak bisa bersinergi, tidak akan mempunyai sebuah kekuatan. Tapi ketika potensi yang kecil-kecil kemudian disinergikan, akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, karena saya termasuk pelaku. Jadi ketika sejelek apapun orang tersebut, sejelek apapun jamaah kita, katakanlah, ketika kita wongke, kita sapa, akan menjadi sebuah motivasi buat dirinya, sehingga potensi yang terlihat dan tertutup akan muncul dengan sendirinya nantinya. Jadi pede aja untuk para calon kiai-kiai, para santri-santri ketika nanti terjun di masyarakat dengan berbagai tantangan, itu yang penting potensi walaupun itu sedikit dimunculkan ya Gus ya? Iya betul. Caranya dengan kita mengewongke, dan paling tidak yang kita butuhkan untuk berjuang atau syiar itu di samping ilmu ya akhlak tentunya. Karena ketika kita terjun di masyarakat, walaupun kita menimba ilmu di pesantren, kemudian yang dunia formal kita di akademik, itu terkadang ketika terjun di masyarakat banyak sekali yang harus kita pakai, dan ilmu tersebut ternyata tidak ada di bangku akademik atau di bangku pesantren.
gitu. Kalau di bangku pesantren kita menimba ilmu lama, nyantri, punya kitab banyak, punya ilmu banyak, itu baru diibaratkan sebagai anak panah. Karena lamanya, karena pandainya ilmu yang dimiliki, menjadi anak panah yang tajam. Dan itu tidak akan bisa melesat ke sasaran ketika tidak ada busur. Busur inilah yang disebut akhlak. Maka ketika anak panah yang kita asah di pesantren tajam, ingin tepat sasaran, harus ada busur. Dan busur ini adalah akhlak. Ketika sudah ada anak panah yang tajam dan busur pun, ketika kita memegang busurnya tidak kuat, ini pun ketika kita melepas anak panah akan goyah, maka tidak akan tepat sasaran. Jadi sangat penting sekali adanya akhlak, sehingga Nabi pun diturunkan ke bumi pun innama bu'istu liutami makarimat akhlak, bukan untuk memandaikan kaumnya, tapi untuk memperbaiki akhlaknya. Ketika akhlaknya baik, insya Allah nanti akan terpandaikan dengan sendirinya. Dan jangan bosan-bosan, jangan lelah untuk mengajarkan ilmu yang kita miliki walaupun sedikit, karena banyaknya ilmu itu belum menjadi jaminan sebuah kemanfaatan ketika kita tidak memakainya ataupun tidak tepat sasaran memakainya. Yang lebih baik adalah ilmu yang tepat sasaran, yang bermanfaat. Dan jangan bosan menjadi seorang pengajar, karena innama bu'istu mu'alliman. Nabi kita diturunkan pun oleh Allah ke bumi untuk menjadi wong sing tukang mulang. Maka berbahagialah orang-orang sing tukang mulang, baik ustadz di dunia, di MT dan sekolahan yang lain, pokoknya wong sing tukang mulang, karena proses profesinya sama dengan Nabi, menjadi wong sing tukang mulang. Luar biasa. Kurang lebihnya tips-tips yang bisa memotivasi kesuksesan kami di dalam mendirikan madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, jamaah mujahadah istighosah asyilallah di puncak atau di tempat prostitusi ini, yaitu karena kita mencoba mengewongke siapapun itu, baik termasuk PSK-nya ataupun germonya, tukang maboknya, kita rangkul semua untuk bisa ikut ikut partisipasi di dalam berbenah diri, sehingga awalnya kita punya moto menuju perubahan yang lebih baik. Karena hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Makanya dalam perjalanan ini kita harus sesuai dengan aturan supaya selamat sampai tujuan, yaitu akhirat. Alhamdulillah, luar biasa sekali motivasi dari Gus Huda, Kiai muda yang nyentrik, berbagi ilmunya. Terima kasih ya Gus ya. Dan juga kepada Bu Rasiti, saya juga terima kasih. Kepada Pak Kustiwa, terima kasih waktunya semuanya. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Gus, saya nyun sewu ada buku Dialog Problematika Umat, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Gus Huda. Ini dari Laksana Komputer Majenang, mudah-mudahan bisa menambah hasanah, kemudian wawasan. Dan juga kepada Bu Rasiti, ya Bu Rasiti tetap sehat, tetap semangat walaupun di masa pandemi lebih banyak online-nya. Kepada Kustiwa, Pak Kustiwa juga mudah-mudahan juga tetap istiqomah dan selalu semangat. Terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa kembali. Terima kasih ini atas cindera matanya berupa buku Dialog Problematik Umat yang diproduksi oleh LTM, Lembaga Takmir Masjid PBNU, dan ini tersedia di Laksana Komputer. Ini bukan sekedar promo. Laksana Komputer adalah toko buku tertua, toko kitab tertua, berada sejak zaman saya kecil, yang dulu ditrukai istilah orang Jawa oleh beliau Ki Haji Imam Subki Najmuddin. Beliau adalah putra mahkota dari beliau Mbah Kiai Najmuddin, guru ayah saya, dan beliau adalah sahabat akrab ayah saya ketika nyantri di Jawa Timur dulu. Dan sekarang alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah untuk berjuang di Nahdlatul Ulama dengan putri beliau Kiai Haji Imam Subki Najmuddin, Ibu Nyai Fa'iqah Subki. Beliau alhamdulillah sekarang diamanahi untuk menjadi ketua PAC Muslimat, dan saya menjadi ketua Tanfidiyah NU Kecamatan Majenang. Dan kita alhamdulillah bisa berjalan bersama, bersinergi bersama,
dari mulai kita main kecil sampai sekarang main tua di organisasi. Mudah-mudahan selalu Alhamdulillah harmonis ya bersama-sama. Gus sampai akhir hayat. Mudah-mudahan selalu harmonis, bersinergi mulia indallah wa indanas. Amin Allahumma amin. Amin amin ya Terima rabbal kasih. alamin.